Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Demele Ingkweso, dalam program Rencana Tuhan di Balik COVID-19. Nah, saudara, hari ini spesial kita akan membahas hanya 2 ayat terambil di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan ini datang ketika saya mengambil berapa hari untuk berpuasa, berdoa, dan bertanya kepada Tuhan tentang kejadian-kejadian yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Saudara-saudara sudah banyak mendengarkan khotbah-khotbah tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari hati saya bertanya kepada Tuhan, sebetulnya apa maksud dan rencana Tuhan? Nah, ayat ini Roh Kudus membisikkan kepada saya ayat ini. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 sampai pada ayat 12. Demikian kata firman Tuhan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan," kata Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang dari Yerusalem datang untuk memberi diri dibaptis kepadanya. Tetapi ia, Yohanes berkata, "Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya memberikan istilah dalam pembacaan khususnya ayat 11 bahwa orang Kristen melewati 3 gelombang. Gelombang pertama adalah baptisan air, yaitu berbicara tentang pertobatan. Gelombang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah di mana gereja Tuhan diperlengkapi oleh kuasa. Gereja Tuhan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang kebangkitan, tentang kematian, kelahirannya. Nah, gereja diberikan kuasa, orang percaya diberikan kuasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, khusus pada gelombang ketiga adalah bicara tentang baptisan api. Ada sebagian orang berpendapat bahwa ini bicara tentang kuasa, tetapi kita harus mengerti benar. Seperti ada satu kejadian di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 dan 25, di mana ponakan daripada Abraham tinggal di Sodom dan Gomora bersama istri dan anak-anaknya. Saudara, lalu kita tahu benar bahwa Sodom dan Gomora ini terkenal jahatnya, dan saudara, Tuhan pun tahu bahwa kejahatan yang sungguh luar biasa, sehingga saudara, Tuhan mendatangkan suatu api dari surga dan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah fungsi daripada api itu apa? Fungsi daripada api adalah memurnikan. Memurnikan. Ayat 12 tadi dijelaskan, di tangan Tuhan ada tampi yang siap dibersihkan, yang mana gandum dan yang mana jerami dan debu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, api adalah berbicara tentang pemurnian. Nah, kita ada di gelombang yang ketiga, di mana Tuhan sedang memurnikan gereja-gerejanya. Tuhan sedang memurnikan orang-orang percaya. Nah, dan di dalam pemurnian ini akan membuktikan apakah kita ini adalah golongan orang yang percaya, orang-orang yang benar-benar murni tulus melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Saudara, karena begitu banyak orang kita temukan, setia di dalam pelayanan, setia di dalam ibadah, tapi ujung-ujungnya selingkuh, ujung-ujungnya nipu orang, ujung-ujungnya rebut jabatan orang. Ada banyak hal yang terjadi
Dan Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara. Nah, saudara, kenapa? Tuhan rindu gereja-gerejanya, anak-anaknya, pengantinnya adalah yang masuk ke dalam kerajaannya adalah orang-orang yang murni dan tulus hatinya. Saya menemukan begitu banyak orang dalam pelayanan menjadi ladang bisnis. Di dalam pelayanan orang berjatuhan istri orang pun tidak diketahui, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan sedang dimurnikan. Tuhan sedang menampi mana yang gandum, mana yang jerami debu, itu akan dibuang, dicampakkan ke dalam api yang tidak terpadamkan di dalam ayat 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang percaya untuk menyambut kedatangan yang kedua. Tuhan sedang menyiapkan orang-orang percaya agar mereka mempersiapkan diri. Hidup ini, hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa api pada zaman perjanjian lama dipakai untuk membakar korban di mezbah pembakaran, supaya korban itu naik di hadirat Tuhan. Baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Bukankah hidup saudara dan saya adalah menjadi persembahan, menjadi korban di hadapan Tuhan? Karena itu Tuhan merindukan sesuatu yang murni, sesuatu yang tulus, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, satu ayat kebenaran firman Tuhan bicara tentang kemurnian. Dan saudara, ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Ini dalam surat yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 12. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini kepada saudara-saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Demikian kata firman Tuhan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, orang yang murni hatinya, orang yang tulus hatinya dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam beribadah, di dalam memberitakan Injil, berdoa, membaca firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Dan saudara, baptisan api adalah merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya akan membahas, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 3 gelombang ini secara bertahap. Tetapi saudara, hari ini saya lompat untuk gelombang ketiga, karena ini suara Roh Kudus yang begitu kuat bisikannya kepada saya untuk dapat menyampaikan. Saudara, Tuhan tidak akan datang kalau mempelai wanitanya tidak mempersiapkan diri, tidak mendandani dirinya dengan baik. Bagaimana seorang mempelai laki-laki akan datang menjemput seorang mempelai wanita? Nah saudara, mempelai wanita adalah kita. Nah, pengantin wanita adalah kita, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu saudaraku, untuk memasuki dalam pernikahan dengan anak domba Allah, perlu ada hati yang murni dan tulus. Karena kita hidup dalam kerajaan untuk selama-lamanya. Saudara, karena itu di pandemi COVID-19 ini, agak sedih saya melihat ada orang-orang, saudaraku, saudara, ini adalah kesempatan untuk kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan, ini adalah momen di mana orang-orang itu semakin giat dengan Tuhan. Saudara, kalau anak-anak itu mau ujian besok, mereka harus belajar sungguh-sungguh, karena yang mereka rindukan adalah nilai yang terbaik. Yang mereka rindukan adalah memperoleh hasil yang terbaik. Saya punya anak, ya, dia belajar sungguh-sungguh karena dia rindu memperoleh nilai yang baik. Sehingga saudara, kesaksian hidup anak saya, Israel, yang berumur 8 tahun, dia menjuarai berapa kali, sekalipun juara 1, juara 2, juara 3. Tapi saya sebagai orang tua mengapresiasi, saya menghargai, saya banggakan. Dan akhirnya sekolah memberikan dia beasiswa. Dari berapa puluh anak, Israel adalah salah satu anak yang termasuk mendapatkan beasiswa dari sekolah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, begitupun kita dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu
Gereja-gereja ini sudah waktunya dimurnikan. Gereja-gereja sudah waktunya Tuhan menggiling karakter-karakter kita nggak beres. Motivasi-motivasi kita nggak beres. Untuk apa? Satu tujuan, memurnikan kita, menyempurnakan kita. Kata Yakobus pasal 1 ayat 3 dikatakan supaya kita tidak bercacat. Ujian iman itu membuat kita supaya kita menjadi orang yang mencapai pada tingkat kesempurnaan yang Allah kehendaki. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat pandemi COVID-19 ini, saudara, ada banyak orang bernubuat. Sebagian orang bernubuat bahwa ini adalah pekerjaan kuasa gelapan. Saya percaya bahwa Tuhan telah mencampakkan Lucifer ke bumi ini dan dia menjadi setan. Setan ada di bumi, tetapi kemuliaan yang Allah berikan pada kita jauh melebihi daripada setan. Kuasa yang Allah berikan pada diri kita jauh melebihi daripada kuasa setan. Karena itu saudara-saudaraku, di masa pandemi ini yang kita cerita adalah Tuhan, yang kita muliakan adalah Tuhan, yang kita tinggikan adalah Tuhan, bukan setan. Saudara, mari kita stop cerita tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setan ada di bumi, tetapi jauh melebihi daripada itu diri kita jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi. Karena itu saudara, Tuhan datang ke dunia untuk mencari kita yang hilang dari hadiratnya, yang hilang dari rencananya, yang hilang dari sasarannya. Karena itu Yesus datang ke dunia, memberi diri untuk mati di atas kayu salib, supaya saya dan saudara kembali dalam rencana Tuhan. Saudara dan saya kembali di hadiratnya, supaya saudara tidak terhilang dari rencana Tuhan yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berapapun saudara hari ini menyaksikan tayangan ini, khotbah ini, saya mau tantang saudara, orang-orang Kristen, baik orang-orang yang bukan Kristen. Hari ini saya mau tantang saudara, mari saudara, ini kesempatan COVID-19 ini, saudara, bahwa ini rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk mengubah hidup saudara, untuk memurnikan saudara. Maka saudara akan timbul seperti kata Ayub, orang benar di dalam ujian akan timbul seperti emas. Tuhan mencari hati yang murni, Tuhan mencari hati yang tulus, karena dia akan membawa kita masuk di dalam kerajaan sorga. Jangan saudara berpikir bahwa dengan jam terbang yang begitu tinggi, begitu panjang, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, engkau setia berpuluh-puluh tahun. Tetapi kalau engkau tidak masuk di dalam pemurnian ini, saudara tidak akan masuk dalam angka orang-orang yang dipertahankan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu kembali. Haleluya, haleluya. Amin.